warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli, di sini ada juga rekan kita advokat Bu Eli Daneti. Beliau salah satu tim advokat, tim pembela ulama dan aktivis. Jujur saja, aksi kemarin yang 2 hari itu pengepungan gedung sate oleh gabungan Serikat Pekerja Serikat Buruh se-Jawa Barat yang terdiri dari 18 federasi kemarin, saya pikir Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil tidak gentle menghadapi rakyatnya sedang menggugat. Seharusnya Bapak Ridwan Kamil harusnya berani datang menemui para pendemo, gitu loh. Jangan biarkan rakyat yang puluhan ribu itu, ribuan orang yang ada di depan gedung sate, Anda biarkan saja menyampaikan aspirasi begitu saja tanpa Anda ini. Nah, datangi, harusnya Anda berani mendatangi karena Anda berada di gedung sate itu menjadi gubernur atas partisipasi mereka sebagai rakyat pemilih. Sehingga saya pikir kemarin Gubernur Jawa Barat saya pikir tidak gentle menghadapi kawan-kawan buruh yang sedang menyampaikan aspirasinya. Teman-teman buruh itu sangat beralasan dalam hal menyampaikan aspirasinya dalam rangka penetapan upah minimum kabupaten se-Jawa Barat. Mereka minta agar Gubernur Jawa Barat itu mengabaikan daripada apalagi ini PP 36, tidak menggunakan PP 36. Nah, namun disayangkan Bapak Ridwan Kamil tetap ngotot untuk menggunakan PP 36 itu, sehingga jujur saja seluruh serikat pekerja serikat buruh yang tergabung dalam gabungan serikat pekerja serikat buruh se-Jawa Barat itu kecewa dengan hasil itu. Karena apa yang diperjuangkan di daerah, rekomendasi yang diperjuangkan di daerah, rekomendasi bupati, wali kota yang nilainya di atas PP 36 itu, yang tidak menggunakan PP terpaksa harus kembalikan semua. Dan saya dapat bocoran bahwa memang gubernur sudah melakukan lobby-lobby dan mengintervensi para bupati maupun diduga bahwa Gubernur Jawa Barat melakukan intervensi kepada apalagi wali kota dan bupati, dikemas dengan alasan acara penanaman pohon bersama di Bogor, memanggil seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat dalam rangka untuk memuluskan rencana Gubernur Jawa Barat dalam rangka penetapan UMK dengan menggunakan PP 36. Jadi seluruh rekomendasi yang diperjuangkan oleh kawan buruh berhari-hari di daerah harus dikembalikan. Ini tentunya saya pikir Pak Ridwan Kamil tidak menjalankan konstitusi, sumpah jabatannya sebagai gubernur, di mana seorang gubernur harus berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Amanah Undang-Undang Dasar 45 jelas sekali, salah satunya adalah mensejahterakan rakyat. Bagaimana caranya Anda bisa menyatakan ikut mensejahterakan rakyat ketika misalnya dalam hal kenaikan upah tetap menggunakan PP 36. Dan dengan menggunakan PP 36 ini ada beberapa daerah yang sama sekali tidak terjadi kenaikan upah minimum kabupaten. Ada beberapa itu, ada termasuk Karawang, Purwakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, itu tidak mengalami kenaikan upah. Di saat-saat krisis seperti begini, di mana buruh membutuhkan dana tambahan karena pandemi COVID-19, upahnya malah tidak dinaikkan. Yang mirisnya, jika dibandingkan dengan tenaga kerja asing asal Cina yang kerjanya kerja serabutan, kerja kasar, itu digaji 15 juta. Gimana cara berpikir Pak Gubernur kita? Maka dari itu kami kecewa, dan saya apalagi ini memastikan bahwa kawan-kawan gerakan pekerja gabungan serikat pekerja serikat buruh se-Jawa Barat akan terus melakukan perlawanan baik litigasi maupun non litigasi kepada kebijakan Ridwan Kamil yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyatnya hari ini. Anda harusnya pakai logika. Kok Anda ingin mensejahterakan kemudian Anda harus mendengarkan intervensi pemerintah pusat? Anda ini mau mensejahterakan rakyat, bukan mau menghancurkan rakyat. Justru rakyat kebingungan lihat para pemimpinnya. Kok mau sejahtera aja susah banget di Indonesia, kan? Dan jika upah buruh naik tinggi, itu daya beli pasti tinggi, pasti akan menghidupi sektor-sektor ekonomi yang ada. Jadi kami pastikan bahwa gerakan pekerja serikat buruh serikat pekerja se-Jawa Barat, bahkan di DKI Jakarta, Banten, itu akan terus melakukan perlawanan kepada penetapan upah minimum kabupaten, provinsi Banten, DKI Jakarta yang tidak
yang ngotot menggunakan PP 36. Kami akan terus melakukan perlawanan. Mungkin itu saja dari saya. Nah, silakan sekarang Mbak Bu Eli dulu. Bu Eli. Dari saya menyambung persoalan tadi, kita harus sadar sesadar-sadarnya bangsa Indonesia ini buruh adalah aset. Kenapa dibilang buruh adalah aset? Pegawai yang menjadi TKI aja ke luar negeri itu juga aset. Nah, mereka cari kerjaan di luar negeri, mereka yang bekerja sini harus sejahtera dong. Jadi antara buruh di luar negeri dengan buruh di dalam negeri jauh sekali. Makanya Indonesia seperti ini, buruh lebih senang berangkat ke luar negeri. Kenapa? Karena dia mendapatkan hal yang layak. Di sini tidak layak, mereka tidak dapat kelayakan. Mereka sudah berupaya dengan segala, contohnya perjuangan. Demo ini bukan hal yang gampang. Ini adalah sebuah perjuangan yang mengharap bahwa ada diperhatikan. Kalau mereka sudah sejahtera, ngapain mereka demo? Nah, ingat, putusan MK juga kalau saya lihat ini putusan yang tidak ada ujung dan putusan yang benar-benar tidak kredibel. Nah, kenapa? Masa sebuah putusan dari Mahkamah Konstitusi itu adalah harapan rakyat dari keputusan itu yang harus ingkrah dan berkekuatan hukum yang tetap. Kok malah diulur 2 tahun? Bersyarat. Itu putusan apaan? Jadi kita malu dengan bangsa ini, juga di luar negeri malu. Kenapa? Marwah penegakan hukum kita sudah carut marut. Jadi apa? Kita mengadu ke Mahkamah Agung, kita agungkan mahkamah, kita mengadu kepada Jaksa Agung, kita agungkan jaksanya. Padahal kita tahu yang lebih agung itu adalah Allah. Nah, dalam hal ini juga Mahkamah Konstitusi, di mana mengkonstitusikan ini tidak keputusannya berjanji. Kenapa? Putusan itu yes or not, atau ditolak. Nah, jadi orang tidak ambigu dalam. Nah, untuk itu kita minta masih Mahkamah Konstitusi jika tidak mampu atau di bawah ayo kita duduk bersama. Maunya seperti apa? Mahkamah Konstitusi di bawah tekanan atau kalau tidak mampu, ngapain kita ke Mahkamah Konstitusi? Saya sepakat ada mau ujuk-ujuk mentok dalam persoalan ke Mahkamah Konstitusi, ujuk-ujuk mentok persoalan ke Mahkamah Konstitusi. Tujuannya apa? Untuk mencari keadilan. Untuk mencari keadilan. Kalau tidak ditemukan keadilan di Mahkamah Konstitusi, kemana lagi? Iya, Mahkamah Rakyat. Mahkamah Rakyat. Nah, yang dilakukan. Iya, keadilan pengadilan rakyat Mahkamah Rakyat rakyat yang bergerak dari rakyat untuk rakyat. Nah, kenapa adanya bangsa ini karena rakyat? Jika rakyatnya merasa tidak dianggap, tentu kita tidak menganggap juga pemimpinnya gitu. Nah, jangan nanti split dalam persoalan, tidak sepakat dizolimi, dinyatakan seperti teroris, menyatakan arogansi. Sementara apakah kita harus diam dengan keadaan seperti ini? Ingat, ini kita sudah dilirik oleh dunia luar bahwa Indonesia sedang kacau balau. Nah, kenapa orang turun bertubi-tubi? Ada PPMI, ada mahasiswa, ada hal-hal yang lain. Timbullah penolakan tentang sikap dan perbuatan Jokowi dengan kebohongannya. Dan hari ini ada penolakan, semua menyatakan threshold. Ini langkah-langkah baru lagi. Ini adalah langkah-langkah baru lagi untuk mereka mengkebiri, membodoh-bodohi, mengancam, membuat Indonesia, membuat rakyat dan masyarakat kecil tidak aman dan nyaman, memaksakan kehendak. Vaksin saja sudah maksa kehendak. Nah, tidak vaksin tidak bisa beraktivitas,
tidak vaksin, tidak bisa kemarin ada razia di pasar yang tidak vaksin ditangkap, kena sanksi, harus vaksin di tempat. Ini pemaksaan. Mana hak azazi kita yang sudah dikebiri ini? Kok dibiarkan? Hello, kemana penegak hukum? Hello, halo, tolong, bangsa sudah seperti ini. Jadi dalam hal ini saya minta kepada MK untuk memberi keputusan yang harus ingkrah dan berkekuatan hukum yang tetap, tidak ambigu, tidak menjadi banci, dan membuat kegaduhan baru, membuat persoalan baru, membuat kita jadi galau, bersikap seperti apa, penerapannya seperti apa. Jika penerapannya kembali kepada yang kita inginkan, sementara putusan tidak ada. Jika dengan undang-undang baru, itu juga bisa diterapkan. Nah, akhirnya jangan salahkan jika ada hal hil-hul yang terjadi ke depan di negara kita. Sayangi rakyat, sayangi bangsa sendiri, maka pemimpin akan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Ya, Muslim. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Menanggapi persoalan buruh, saya juga salah satu di antaranya bersama dengan Bung Daeng dan teman-teman di Jawa Barat, hampir di semua kabupaten hadir dan menginap 2 hari di gedung sate. Tetapi ternyata kehadiran teman-teman buruh yang memperjuangkan hak-hak paling mendasar mereka, hak hidup mereka, itu ternyata sampai detik ini, ya kan, Gubernur Jawa Barat Saudara Ridwan Kamil itu ternyata tidak gentle, ya kan, tidak gentle, meremehkan, menghina, ya kan, bahkan melecehkan kaum buruh, ya kan. Nah, sebagai seorang pemimpin itu mestinya dia harus malu sama Anies Baswedan. Anies saja turun menemui buruh, ya kan. Begitu juga misalnya rekomendasi yang diberikan oleh beberapa Bupati Bogor, ya kan, Bupati Purwakarta, ya kan, Bupati Majalengka, Bupati Cianjur. Nah, ini kan mestinya rekomendasi yang diberikan ini kan segera direspon, ya kan. Jadi ini adalah Ridwan Kamil mestinya kemarin ketika memang Anda punya niat untuk capres, datang turun menemui mereka berdialog. Karena apa, malam itu kan kami sudah bicara dengan Pak Kapolda, menyampaikan saran-saran kepada Kapolda memediasi untuk bisa gubernur datang menemui para pendemo. Nah, ternyata kan tidak. Jadi ini berarti ternyata Anda sebagai pemimpin itu teruji, gentleman-nya teruji. Anda ternyata tidak gentle. Anda ternyata bukan pemimpin yang kredibel, ya kan, takut kepada rakyat, ya kan, gitu. Ya, jadi kalau seperti ini, ya saya berharap kubur saja itu impian Anda untuk menjadi calon presiden pada 2024. Satu. Ya. Yang kedua, melihat keputusan Mahkamah Konstitusi seperti itu patut dicurigai. Mahkamah Konstitusi ini masuk angin. Karena melahirkan seperti yang Ibu Eli tadi, melahirkan keputusan yang banci, keputusan yang ambigu, keputusan yang kompromi, keputusan yang tidak jelas, ya kan? Ya, iya, ini pasti diduga, jangan-jangan terima juga barang itu. Iya. Jangan terima dari 5,6 itu diduga bisa juga terima barang itu. Nah, dan ketidakhadiran Saudara Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat dalam menghadapi demonstrasi diduga juga bisa juga keterima juga itu barang. Itu dia. Dia lari-larian ini. Betul, Bang. Ini kan di dua. Dengan sikap tidak hadirnya Saudara Ridwan Kamil itu patut dilaporkan ke KPK. Ya. Untuk segera diperiksa. Nah, ada apa ini? Dan kita minta MK juga dibubarkan saja. Minta saja MK itu lahir Bubarkan dari saja. rakyat. Ya Jadi kan? boleh nggak dilaporkan dia ke polisi? Bisa diperiksa. Ya. Karena apa? MK sendiri mengeluarkan, mestinya kan begini. Ibu sebagai advokat, ya kan, sebagai lawyer yang profesional, kan tahu kan hukum itu hitam putih, ya kan? Yes or no? Yes or no? Bukan cerita lampu merah, ada tapi boleh langgar namanya. Nah, itu kekacauan jadinya. Dan dalam hal ini keputusan MK terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang sudah menjadi turunan PP 36 itu, MK ini menjadi provokator, dapat dianggap menjadi provokasi, membuat rakyat marah dan bisa revolusi. Ya, Nah, itu dia. Jadi jangan Salahkan. jika
rakyat bersama mahasiswa yang orang tuanya buruh, ya kan? Juga para ibu-ibu kemarin itu kan merasa hidup menderita dengan situasi ini, menggerakkan revolusi, mendatang ke ibu kota beramai-ramai. Karena apa? Sudah tidak percaya. Mosi tidak percaya. Meminta Presiden Jokowi mundur karena sudah tidak bisa lagi memimpin negeri ini. Dan itulah ambang akan terjadi keluhan besar-besar. Karena apa? Presiden sudah tidak mampu. Bahkan cenderung mengintervensi hukum. Cenderung mengintervensi hukum, dan itu tiran namanya. Penguasa tiran adalah penguasa yang merasa benar sendiri, ya kan, rakyat yang salah, ya kan, semua lembaga DPR, pengadilan, ya kan, legislatif, yudikatif, itu di bawah kontrol presiden. Ini adalah bongah, sombong dan zalim, dan tunggu tanggal kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup rakyat. Hidup rakyat, hidup buruh. Ingat kedaulatan adalah di tangan rakyat. Nih, ingat ya. Ingat ya. Ingat, kita akan tetap berjuang sampai titik darah penghabisan demi kebenaran dan keadilan. demi menegakkan Allahu Akbar.